Ashifa Center. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di program kaderisasi guru bersanad Ashifa Center. Semoga apa yang kita kerjakan Allah catat sebagai amal ibadah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada tauladan terbaik kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman nanti, dan semoga Allah memasukkan kita ke dalamnya. Marilah sebelum pelajaran kita mulai, kita buka terlebih dahulu daurah kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilakan kepada guru kita, Bapak Ustadz Tanzil Khairul Akbar, untuk memberikan materinya di malam hari ini. Silakan Pak Ustadz. Barakallahu fiik. Ya, baik, insyaallah. Jazakumullah khairan untuk pembukanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah hari ini kita bisa bertemu kembali. Insyaallah kita akan mulai pembelajaran kita dalam talakinya ya. Insyaallah hari ini, setelah sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita semua ada masuk materi tes ya. Tes itu fungsinya supaya kita itu sama-sama tahu catatan kita itu ada di mana aja, PR-nya ada di mana aja, supaya apa? Supaya ketika berjalannya materi ini selama 1 tahun ke depan itu setiap progresnya itu bisa tercatat dengan baik, kemudian juga kemajuannya bisa tercatat juga dengan baik, karena ini juga sebagai pelajaran pertama dalam mengajar nantinya, di mana kita ketika praktik mengajar nantinya nggak bisa langsung tiba-tiba ngajar. Nggak bisa tiba-tiba ngajar tuh kayak gini. Misalnya kita praktek ngajar nih, nyari murid, katakanlah kita udah dapat 3 murid gitu ya, misalnya kita udah dapat 3 murid. Nah, kita nggak bisa langsung di hari pertama langsung nyuruh muridnya baca atau langsung diajarin muridnya gitu untuk membaca atau juga mempelajari surat-surat tertentu, misalnya baca surat Al-Fatihah langsung atau juga surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tanpa kita mempunyai catatan terlebih dahulu si murid itu nantinya catatannya ada di mana aja. Seperti catatan kita di pekan lalu, misalnya ada yang punya PR atau ada yang punya catatan di bagian qafnya, ada juga yang bagian huruf ainnya, ada juga yang huruf kafnya, ada juga yang huruf haknya, dan seterusnya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya nanti kalau misalnya kita langsung ngajar, kan kita nggak punya catatan seperti ini, yang nanti akan berdampak ketika kita ngajar ke depannya itu kita nggak bisa lihat progres. Kita nggak bisa lihat progres, kita nggak bisa ngelihat kemajuan murid kita, dan itulah hal pertama yang biasanya sering dikeluhkan oleh kebanyakan guru. Di mana kebanyakan guru itu sering ngeluhnya si murid kayaknya nggak ada perkembangan sama sekali nih, atau muridnya kayaknya dia nggak ada kemajuan, hurufnya gitu-gitu aja. Padahal kalau misalnya dia catat, mungkin ada kemajuannya.
Karena setiap murid itu pasti ada kemajuannya, walaupun kemajuannya itu sedikit, walaupun perkembangannya itu sedikit. Nah, itulah kenapa pentingnya kita untuk mencatat terlebih dahulu poin-poin apa saja yang nantinya akan kita fokuskan dan tekankan di setiap muridnya. Nah, itu yang pertama ya. Karena juga nanti ketika ngajar, kita juga nggak bisa ngajar dengan cara textbook. Ada yang tahu nggak maksud dari textbook itu apa? Ada yang tahu? Belum tahu Ustadz. Kalau nggak salah itu murni dari buku ya Ustadz. Ya, murni dari buku atau juga plek-ketiplek dengan apa yang di buku. Iya. Misalnya kita pakai buku A, misalnya ya, kita pakai buku A. Di mana buku A itu buku tajwid dan dia itu ngajarinnya misalnya dari bab tolong di-mute dulu ya. Agak tabrakan nih suaranya. Nah ya. Nah misalnya kita ngajarin pakai buku A. Di mana buku A itu susunan babnya. Pertama bab hukum nun sukun dan tanwin, bab mim sukun, kemudian bab mad, kemudian alif lam qamariyah dan syamsiyah, kemudian makhorijul huruf, kemudian sifat huruf. Misalnya ya, misalnya seperti itu. Nah, kebanyakan guru itu plek-ketiplek dengan apa yang ada di buku. Jadi dia itu kayak nggak memperhatikan sebenarnya kelas ini tuh catatannya ada di mana sih, penekanannya atau fokusnya nanti ada di mana sih. Nah, karena nggak punya catatan seperti ini, akhirnya ya gitu, terlalu textbook. Nah, kalau terlalu textbook, mungkin di sini ya ada yang pernah ngajar, ada yang pernah ngajar dan ngalamin hal ini. Karena terlalu textbook, akhirnya si muridnya nggak kepantau gitu, nggak kepantau progresnya udah sampai di mana ya. Atau misalnya kemarin itu misalnya ada murid kita yang nggak bisa ngucapin huruf H. Nah, kalau misalnya terlalu textbook kan nanti si muridnya malah malah nggak terfokuskan gitu untuk memperbaiki haknya. Kenapa? Karena kita terlalu ngejar dengan target untuk menghatamkan bukunya. Paham nggak maksudnya? Ya Ustadz. Paham ya? Nah, terlalu ngejar nyelesain bukunya. Sedangkan kalau dalam mengajarkan Al-Quran atau juga talaki, itu kita nggak bisa terlalu textbook atau terlalu fokus pada setiap babnya. Karena setiap murid, setiap kelas itu punya catatan-catatan tersendiri. Jadi kita harus bisa fokuskan nih. Nah, jadi hal ini yang nantinya juga akan Bapak Ibu praktikan ketika nantinya masuk ke praktik ngajar. Detailnya seperti apa cara-caranya itu nanti insya Allah kita akan jelaskan di hari lain atau juga di pelajaran yang lain, bukan di setiap hari Kamis. Nanti akan kita infokan di hari apanya, insya Allah. Nah, hari ini kita akan mulai dulu di surat Al-Fatihah. Silakan dibuka atau juga mau pakai hafalannya juga nggak apa-apa. Kita ada di surat Al-Fatihah. Nah, di mana di surat Al-Fatihah ini karena rata-rata catatan yang ada di kelas ini tuh lebih banyak ke pertama huruf ainnya agak kurang menekan dengan baik. Kemudian juga ada yang catatannya banyak di huruf H, H-nya kurang konsisten. Kemudian ghoinnya ada yang dijeda. Kemudian juga lamnya ada yang dijeda. Dan juga huruf-huruf mimnya itu juga banyak yang dijeda. Nah, jadi kita akan fokuskan di surat Al-Fatihah ini. Apa yang akan kita fokuskan? Nah, yang kita fokuskan sesuai dengan catatannya. Sesuai dengan catatannya. Nah, kemudian juga talaki yang akan kita gunakan. Jadi nanti akan ada jenis-jenis talaki. Nah, di mana talaki itu salah satu jenisnya adalah guru yang membaca. Guru yang membaca tuh dalam artian berarti sayanya nih sebagai guru di sini yang akan membaca. Membacanya kayak gimana? Membaca disesuaikan dengan catatan yang ada di setiap muridnya atau juga kesalahan umumnya. Contoh misalnya,
Kita kan hari ini mau di surat Al-Fatihah, dimulai dari ayat pertama. Dimana kalau kita perhatikan ayat pertama ini kan satu ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Ada banyak huruf di sini. Ada huruf ba, ada huruf sin, ada huruf mim, ada huruf lam, ada ha, ada ha, kemudian juga ada ro, ada ya, dan seterusnya. Dan tentu ada juga hukum-hukum yang lainnya. Nah, gimana cara kita nanti ngajar? Nah, cara kita nanti ngajar itu nggak setiap huruf kita jelaskan. Misalnya huruf Bismillahirrahmanirrahim, huruf ba cara ngucapinnya kayak gini, huruf sin ngucapinnya gini, huruf mim ngucapinnya kayak gini, huruf lam ngucapinnya kayak gini. Nah, nggak seperti itu. Cara mengajar itu tidak menjelaskan seperti itu. Terus apa yang kita jelaskan? Yang kita jelaskan itu pertama, kalau muridnya ada catatan di ayat itu atau di huruf tertentu dan huruf tertentunya ternyata ada di surat di ayat pertama ini, berarti itu yang akan kita bahas. Atau juga kita bisa bahas kesalahan secara umumnya. Kesalahan secara umum di surat tersebut itu apa, di ayat tersebut itu apa. Contoh ya. Contoh misalnya di ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim ini, kesalahan umum yang paling sering terjadi di sini tuh pertama ada di huruf sin. Huruf sinnya huruf sin kecil, bismi, yaitu sin sukunnya. Kemudian ada di huruf ha, rohman, dan juga di rohim. Jadi ada ha dan juga sin. Ini kesalahan secara umum. Kesalahan secara umum. Kesalahan secara umum itu berarti rata-rata kaum muslimin hari ini biasanya salahnya di situ. Tapi kan kita juga mungkin punya catatan kalau murid kita itu misalnya ada apa ya? Ada PR gitu. Kayak misalnya kayak Pak Doni. Pak Doni kan punya catatan. Pak Doni apa siapa yang kemarin yang maaf agak cadel ya? Pak Doni ya. Yang Pak Doni misalnya Pak Doni itu catatannya di bagian huruf ro. Ro-nya itu kemarin agak cadel. Kenapa bisa cadel? Karena ngambang si hurufnya. Nah, hari ini berarti kita juga akan menjelaskan nih ke Pak Doni atau juga ke murid kita yang punya kasus yang sama. Ketika ngucapin huruf ro, jangan diambangin, jangan ngambang gitu ngucapin huruf ro-nya. Jadi kita ngejelasin itu sesuai dengan kesalahan umumnya. Kenapa kesalahan umumnya? Karena yang namanya belajar itu kan bertahap ya. Nggak mungkin hari ini saya ajarin Bapak dan Ibu semua jenis materinya atau semua jenis ilmu yang ada di dalam Qur'annya itu kita jelasin. Kenapa nggak mungkin? Karena pertama, nggak akan masuk semua materinya. Yang kedua, mungkin juga akan banyak bingung nanti daripada pahamnya. Contoh ya misalnya, di setiap halaman atau di setiap ayat yang kita lihat, yang kita baca setiap harinya, itu ada banyak jenis disiplin ilmu di situ. Contoh misalnya kalau baru baca Bismillahirrahmanirrahimnya aja ya, di situ ada ilmu tajwidnya, di situ ada ilmu waqafnya, di situ ada ilmu rosemnya, di situ ada ilmu dhabtunnya, di situ ada ilmu idul ayyinya, di situ juga ada ilmu tafsirnya. Ada banyak nih. Nah, makanya nggak mungkin kan kita jelaskan secara keseluruhan ilmu-ilmu tersebut. Makanya di tahap pertama itu yang perlu kita perhatikan adalah gimana caranya kita ngejelasin sesuatu yang sifatnya tuh simple, praktis, dan bisa langsung dipraktikan atau diamalkan oleh murid kita. Ngerti gak maksud saya? Iya, Ustaz. Insya Allah. Jelas ya? Nah, seperti itu. Nah, gimana contohnya? Nah, kita masuk ke contohnya nih. Sambil kita belajar talaqi di Bismillah ini. Nah, Bismillah tadi kan seperti yang kita sampaikan ya. Di sini ada dua huruf yang jadi kesalahan umum biasanya. Pertama huruf sin. Sinnya digimanain? Biasanya yang kesalahan umum yang ada di huruf sin itu pertama huruf sinnya itu dipantulkan. Mantulnya tuh gini. Bismi. Nah itu kan bisa. Sedangkan huruf sin itu bukan huruf memantul. Huruf memantul itu baju di toko.
Ba, jim, dal, to, dan qaf. Huruf qalqalah. Selain itu berarti nggak kita pantulkan. Bismi. Nah, nggak seperti itu. Kesalahan kedua dari huruf sin, itu huruf sinnya itu dijeda. Dijeda tuh gimana? Kayak gini. Bismi. Bismi. Nah, Iya. paham nggak maksud yang dijeda? Kenapa? Kayak gimana? Ya, Ustaz. Ya, paham ya? Bismi. Langsung di stop gitu. Nah, jadi huruf sin itu nggak dijeda, nggak juga dipantulkan. Tapi dialirkan suaranya. Bismi. Bismi. Nah, ngalir kayak gitu. Bismi. Bismi. Ngalir langsung masuk ke mim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini di kata Rahman, itu kan ada huruf H. Dalam bahasa Arab itu ada dua jenis H. Di sebagian daerah ya, di sebagian daerah ada yang bilangnya H kecil dan H besar. Di daerah lain dibilangnya H tipis dan H tebal. Nah, kira-kira di daerah Bapak Ibu pakai istilah apa nih? Hak kecil Yang sama hak besar, Pak. Kecil besar Ustaz. Kecil H sama kecil yang besar, ada yang tipis dan tebal gak? nggak ada. Enggak. Oke, nggak ada. Berarti di sini saya pakai istilah itu ya. Nah, kenapa tadi saya nanyain istilah ini? Karena bisa jadi nanti ketika kita ngajar, misalnya kita bilang, ini H tipisnya harus diginiin ya. Ternyata murid kita malah seringnya ngedengar istilah H tipis dan H tebal, bukan H kecil dan H besar. Akhirnya apa? Akhirnya nanti jadi miskomunikasi nih. Kita pengennya apa, muridnya mahamin apa gitu. Paham ya maksudnya? Iya Ustaz. Nah, jadi penting juga untuk kita tahu nih istilah-istilah di setiap daerah, terutama yang kita tinggal di situ. Nah, di sini tadi kan H tipis ya? H kecil ya? Iya. Nah, H kecil, Rahman. Jadi dalam bahasa Arab itu ada dua H besar dan H kecil. Nah, di Rahman dan Rahim itu H-nya H kecil, H tipis. Rahman, H kecil, maaf, kutuk terus. Rahman. Jadi H kecil ini, cara ngucapinnya, suaranya itu ketika disukunkan tuh bersih. Rahman, Rahman, Rahman. Seperti itu. Jadi bukan Rahman, Rahman. Nah, kalau itu H besarnya. Rahmani. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Rahim. Him. Nah, H tipis juga. Atau H kecil juga. Seperti itu. Nah, ini kan kesalahan secara umum ya. Nah, kesalahan secara khususnya. Nah, di sini kan kita punya teman kita, Pak Doni itu, qadarullah, kemarin kan roknya cadel nih. Nah, ketika roknya cadel, kemarin kan kita udah tahu semua ya, salah satu sumber masalahnya tuh ternyata lidahnya itu ngambang. Nah, berarti untuk Pak Doni, sekarang ketika ngucapin Bismillahirrahmanirrahim, lidahnya jangan dingambangin, sentuh ke langit-langit atasnya. Oke, kita coba latihan ya, dari mulai Pak Toyib dulu. Kita masuk ayat pertama dulu, setiap ayatnya dibaca 3 kali. Silakan Pak Toyib. Oke, tawaz dulu, Ustaz. Langsung aja ke basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, seperti itu. Masya Allah. Bagus nih Pak Toib. Nggak ada catatan di sini. Alhamdulillah. Pak Edi. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, rohim. Yang di himnya agak kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ustaz. Rohimnya haknya agak kurang, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, seperti itu. Jadi him di rohimnya juga harus sama dengan rohman ya. Ya. Oke. Pak Raden. Di mute Pak Edi. Suaranya agak mantul. Udah ada ya. Sudah Pak Raden, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Coba sekali lagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah pas nih. Alhamdulillah. Oke, pertahankan Pak Raden. Sudah pas nih huruf H-nya. Masih. Nah, kita ke Pak Doni. Silakan Pak Doni. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Si ro-nya disentuhin, Pak. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kurang nyentuh. Banyakin getarnya, coba ar gitu. Jangan diambangin. Jangan dibiasain. Iya, Ustaz. Bentar. Bismillah, jangan bismillah. Jangan ditahan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, itu udah mulai nggak begitu cadel. Ini Jadi Ustadz latihannya membiasakannya Ustadz, karena kan selama ini kan ngambang, jadi setiap baca roh itu jadi terjeda, berarti dikatasin, jadi ini Ustadz jadi pikiran gitu, nggak lepas bahasa, jadi untuk membiasakannya Ustadz. Nah, tadi pas Bapak bilang pikiran, itu rohnya bagus tuh. R-nya. Iya. Nah, jadi latihannya setiap hari Bapak kayak giniin aja. Ar. Coba Pak. Jadi yang tasdid itu rohnya pertama nyangkut, yang rohnya itu kan tasdid ya Ustadz ya. Jadi roh itu nggak usah dilepas ya, tetap aja ditempelkan di atas gitu ya. Iya, nempel. Ar gituin aja. Nggak diangkat berarti ya, nggak dilepas gitu ya. Enggak. Oh ya, siap Ustadz. Makasih. Ya, jadi PR-nya untuk Pak Doni itu dulu ya. Ar gituin dulu. Ya. Oke, itu dulu catatan untuk Pak Doni. Kemudian Ibu Aristi ya. Ya, Ibu Aristi. Iya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Masya Allah. Bagus nih Bu Aristi. Alhamdulillah. Kemudian Ibu Vera. Ya Ustadz.
Maaf Ustaz, di sini lagi berisik. Ada yang suara saya Ustaz? Ada Ibu. Oh iya, soalnya hujan. Cuman Bismillahirrahmanirrahim. agak agak pelan aja nih suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ini pakai headset atau enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Bu Vera? Suara saya hilang ya? Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya yang dari sana Ustadz yang ini. Oh iya, suara saya nggak hilang ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bu Aristi? Iya. Bu Aristi. Bu Vera, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Vera, suara saya jelas? Wah iya, kayaknya sinyal di sana ya. Dia nggak, mohon maaf, dia nggak dengar suara kita karena saking derasnya hujan, dia kan atapnya ini berisik Pak Ustaz. Oh iya, gitu. Berarti saya bisukan aja ya biar kita terusin dulu biar dia nyimak aja ya, atau gimana Ustaz? Iya, kayaknya nggak kedengar beliau. Jadi kayak rekaman nih berulang-ulang. Iya, Jadi saya matikan dulu aja biar aja dia. iya. Aduh, kasihan. Oke, qadarullah nih. Kita ke Bu Lisfi dulu deh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Masya Allah, ini untuk Bu Lisfi. Pekan lalu itu catatannya ada di huruf H nih. Sekarang huruf H-nya udah bagus, Masya Allah. Pertahankan seperti itu ya. Insya Allah Ustaz. Oke. Dan untuk Pak Doni, tadi kan kalau Pak Doni nyimak yang bagian Bu Lisfi itu, huruf ro-nya getar banget tuh. Bismillahirrahman. Nah, usahakan Pak Doni latihnya gitu dulu ya. Banyakin Siap, Ustaz. getarnya di ro-nya. Ya, Ustaz. Ya, Ibu Siti Ruqoyah. Iya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, Masya Allah. Mumtaz. Bagus Bu Siti Ruqoyah. Ibu Nunung. Iya, Pak. Ada suaranya, Pak? Ada, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Masya Allah, Mumtaz. Bagus nih Bu Nunung. Alhamdulillah. Kemudian Ibu Aini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bu Aini coba bisa bacanya bisa dicepetin nggak? Jangan lambat kayak gitu. Kayak gini misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ya. Jadi ketika Bismillah. bacanya, kalau yang pertama kan agak lambat. Nah, ketika agak lambat bacanya itu nafasnya tuh kayak abis di tengah-tengah. Jadi ketika masuk ke rohim, si kata rohimnya itu kurang maksimal jadi haknya. Tapi ketika bacanya dicepetin kan otomatis jadi huruf haknya atau nafasnya itu bisa lebih banyak gitu. Nah, pas Iya, di tapi bagian yang akhir tadi itu haknya udah bagus tuh. terlalu lambat ya. Iya, betul. Iya, makanya Jadi, selama ini kalau lagi baca tuh kayak gitu, kayak belum nyampe udah habis duluan. nah ya, karena terlalu lambat. Kalau terlalu lambat gitu kan butuh ekstra nafas ya. Iya, Nah ya, seperti itu. Jadi temponya lebih dicepetin sedikit aja. oh iya. Ya, seperti itu Bu Aini. Karena ketika dicepetin tadi huruf H-nya bagus nih. Oke, tinggal Bu Vera ya. Bu Vera Qadarullah nih. Kayaknya beliau nggak bisa dengar. Mudah-mudahan pekan depan cuacanya bagus nih di beliau. Nah, ini kita baru ayat pertama. Yang ada catatan itu rata-rata kalau Pak Toyib nggak ada. Karena memang kemarin catatannya bukan di surat Al-Fatihah. Tapi lebih ke kekonsistenan huruf terutama di surat Al-Fatihahnya. Supaya konsisten hurufnya itu bagus. Pak Edi juga sama. Kaf dan Qafnya belum ketemu. Ain nanti di ayat kelima. Araden juga sama. Kaf dan Qafnya belum ketemu. Nah, Pak Doni nih yang bagian huruf ro-nya. Tadi ro-nya ketika mulai nyentuh, itu udah mulai bagus tuh. Udah mulai keliat geternya. Udah mulai keliat geternya. Tinggal berarti apa yang perlu dilakukan oleh Pak Doni? Perbanyak geternya seperti tadi yang dibaca oleh siapa tadi ya? Bu Lisfi ya. Di bagian Bu Lisfi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ro-nya lebih digetarin. Gak apa-apa banyak juga. Jadi untuk awal jangan dulu terlalu banyak dengerin teori. Karena nanti kalau kita banyak dengerin teori, kita akan dengar kalau ro itu jangan banyak geternya. Tapi kadang teori ini nggak bisa kita terapin ke semua orang. Kenapa nggak bisa? Karena untuk orang yang seperti Pak Doni, yang butuh latihan ro-nya, itu justru perlu dibanyakin dulu geternya, supaya si ro-nya konsisten dulu nyentuh. Seperti itu. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz. waalaikumsalam. Bu Vera, jelas gak suara saya? Terdengar gak? Iya Ustaz, ini baru dengar. Tadi deras hujannya. Oh iya, coba diulang lagi, Bu. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas gak Bu Vera suara saya? Iya Ustaz, jelas. Oke, coba bacanya lebih dicepatin, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah,
Nah, ini berarti Bu Vera sama dengan Bu Aini ya. Jadi bacanya agak dicepetin aja sedikit di bagian ininya. Di bagian apa? Di bagian temponya. Karena kalau terlalu lama, terlalu nguras banyak banyak nafas. Jelas gak Bu Vera? Ya, makasih Ustaz. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk Ibu Vera tadi, Ibu Lisvi, dan juga Ibu Aini kan kemarin catatannya di H ya. Nah, ini H-nya sebetulnya udah bagus nih di sini. Terutama untuk Bu Lisvi sudah bagus banget, Alhamdulillah. Kalau Bu Vera dan Bu Aini, catatannya berarti di bagian temponya, jangan terlalu cepetin. Karena kalau bacanya kita terlalu cepet, kan nanti si nafasnya tuh makin berkurang kesininya makin berkurang terus tuh. Jadinya nanti bisa habis di tengah jalan atau juga pas di ujungnya nanti udah habis. Nah, sedangkan kalau kita perhatikan kan Ar-Rahim, H-nya ini posisinya di belakang. Sedangkan huruf H ini adalah huruf yang paling banyak butuh nafas. Jelas ya? Jadi untuk Bu Aini dan Bu Vera Ya, Ustaz. lebih cepetin dulu nadanya, jangan terlalu cepat. Jangan terlalu lambat. Seperti itu. Ada yang mau ditanyain dulu? Oh ya Ustaz, itu saya kan itu tentang masalah izhar Ustaz. Nah, di situ saya mau tahu izharnya gimana tuh Ustaz. Apa Bu? Izhar? Ya, kemarin kan Ustadz Jeda ya? ya tentang izhar tuh persaju itu tuh. Apa yang dibaca kemarin ada Ustaznya? Ada di ayat kedua salah satunya. Alhamdulillah. Oh ya betul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah di situ Ustaz. Bisa Ya. Kita jelasin itu ketika masuk ke ayatnya ya. Oh ya Ustaz. Oke, yang lain ada yang mau ditanyain dulu? Mohon maaf Ustadz, untuk saya di basmalah ada yang perlu di ini. Enggak, kalau Bu Siti Rokeah. Karena kemarin catatannya bukan di basmalahnya, tapi di ayat yang lainnya. Ya Ustadz, terima kasih. Ya, Kalau sama-sama. saya Ustadz, kan di huruf H saya ya. Kalau menurut Ustadz gimana? H, pengucapan H H-nya saya. udah bagus itu Pak. Sudah bagus, tinggal ainnya nanti. Iya. Kalau saya Pak Ustadz berarti itu ya temponya dipercepat ya atau gimana ya? Iya, temponya dipercepat dulu. Karena biasanya huruf H ini adalah, kalau saya bilang ya, huruf H itu adalah huruf satu-satunya huruf di di abjadnya bahasa Arab yang cukup nguras cukup nguras nafas. Kadang-kadang cukup tidak nguras nyampe nafas. tuh, kadang jadi hak besar, loh kok tidak pas gitu kan. Nah, Kadang iya terasa betul. tidak ini. Ya, Jadi kalau seperti itu berarti kita cepetin aja bacanya. Temponya jangan pakai yang lambat. Kalau saya sih memang nafasnya agak pendek Ustadz, membaca ayat pun itu kadang nggak bisa nyampe. Kok terlalu panjang ayatnya. Saya Iya. sering dipotong-potong tuh. Nggak apa-apa, potong-potong. Nanti kita pelajari ilmu waqaf ibtidanya supaya bisa motong yang pas, nggak ngerubah makna. Oh iya. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada nih, saya kasih materi lain ya. Nah, kalau talakinya kita cukupkan dulu di bagian basmalah. Kita fokus ke bagian yang lain, karena ini nantinya akan terulang-ulang nih. Terutama di bagian praktik mengajar. Apa itu? Yaitu adalah, kan di pertemuan sebelumnya kita mungkin nanti mencatat PR atau catatan dari setiap murid kita. Misalnya murid kita tuh punya catatan di mana aja. Nah, kemudian di pertemuan berikutnya, atau kalau kita tuh di pertemuan hari ini, nah kan kita akan ngasih mereka itu materi yang disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing, kebutuhan si
pesertanya. Misalnya kalau ada yang hurufnya haknya kurang, berarti kita harus analisis nih. Kita juga harus belajar problem solving. Kita harus belajar menganalisis itu dalam artian ini haknya kenapa nggak nyampe ya? Kayak tadi deh yang saya praktekin ke Bu Vera dan Bu Aini. Ketika beliau berdua baca dengan tempo yang lambat dan saya bilang coba pakai tempo yang cepat sedikit. Nah, berarti kan di situ saya coba ngegali ini kalau misalnya dicepetin kira-kira dapat gak haknya. Ternyata pas dicepetin haknya jauh lebih bagus daripada yang dilambat. Nah, berarti hal tersebut bisa kita kasih kesimpulan dulu nih sementara. Kalau berarti untuk beberapa peserta ada yang temponya harus kita latih agak cepat sedikit. Supaya apa? Supaya si hurufnya itu bisa terucapkan dengan baik. Karena yang paling penting di pertemuan berikutnya setelah kita nyatet itu, kita harus lihat nih apa yang kira-kira nantinya si murid kita itu nggak pahamin dari materinya. Bisa jadi misalnya kayak kasusnya Pak Doni nih. Kak Pak Doni selama ini beliau memahami bahwa huruf ro itu harus ngambang. Nah, berarti kan di pertemuan hari ini tuh kita harus kasih arahan ke beliau kalau huruf ro misalnya itu huruf yang tidak ngambang atau si lidahnya harus nempel. Nah, kemudian kita kasih beliau PR latihan. Latihannya apa? Latihannya untuk banyakin dulu getarnya. Supaya apa? Supaya lidahnya terbiasa dulu nempel. Karena kalau lidahnya nggak terbiasa nempel, kita suruh ngucapin ro dengan fasih itu nggak akan bisa. Kenapa nggak akan bisa? Karena emang udah bertentangan nih ro yang aslinya harus nempel, sedangkan yang beliau itu nggak nempel. Berarti kan kita harus tempelin dulu si ro-nya supaya si huruf ro-nya ketika kita nanti ingin memaksimalkan hurufnya bisa termaksimalkan dengan baik. Nah, poin pentingnya adalah di pertemuan kedua ini, di mana setelah pertemuan pertama kita catat catatannya, kemudian masuk ke pertemuan kedua, itu ketika kita ngajar jangan berharap semua murid itu bisa langsung memahami apa yang kita ajarkan atau jangan berharap langsung bisa sempurna. Paham gak maksud saya? Langsung bisa sempurna tuh. Misalnya diajarin A hari ini, harus bisa hari ini juga gitu. Paham gak maksudnya? Ya, Ustaz. Iya, Ustaz. Ya. Paham ya? Nah, kenapa saya bilang kayak gini? Karena kebanyakan yang ngebuat banyak guru itu kesel duluan gitu. Karena nggak sabar gitu ketika baru juga mulai gitu. Tapi muridnya nggak paham-paham gitu, bisa atau juga kok muridnya udah dikasih tahu tapi tetap aja gitu nggak diucapkan dengan baik. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kan ngebuat ke kitanya gitu, jadi nggak bergairah gitu ketika mengajarkan. Jadi jangan berharap ketika nantinya kita ngasih masukan, ngasih tahapan latihannya seperti apa, murid kita itu bisa langsung mengucapkan dengan baik. Karena tentu segala sesuatunya itu bertahap. Nah, apa yang perlu kita perhatikan? Yang perlu kita perhatikan itu perkembangannya. Gimana nih perkembangannya? Misalnya kayak Ibu tadi siapa yang bagian Ibu Lisfi deh ya, Ibu Lisfi. Ibu Lisfi itu pekan lalu huruf H-nya kurang banget mengalirnya. Kurang keluar gitu. Pekan lalu tuh nggak keluar banget lah si bagian huruf H-nya. Tapi hari ini alhamdulillah ketika tadi kita latih semua, kemudian juga kita jelaskan bagaimana cara ngucapinnya, alhamdulillah untuk beliau langsung bisa. Tapi untuk kasusnya kayak Bu Vera dan juga tadi Bu Aini, ternyata harus bertahap dulu. Di mana Bu Vera dan Bu Aini itu harus ngelewatin fase yang tadinya mungkin bacanya lambat, dicepetin dulu. Jadi kan ini perubahan fasenya dulu ya. Yang tadinya bacanya lambat banget, nah kita pelan-pelan rubah dulu ke bacanya cepat supaya si nafasnya itu kuat minimal sampai akhir ayatnya. Nah, jadi kadang kita akan menemukan kasus-kasus seperti ini ketika kita mengajar. Ada yang bisa langsung, alhamdulillah berarti itu kemudahan yang Allah berikan. Tapi juga jangan berkecil hati ketika ada yang belum langsung sempurna. Bisa jadi kita perlu
perlu ngebimbing murid kita itu ngelewatin beberapa fasenya. Salah satunya seperti tadi, lewatin fase yang dari bacanya lambat ke bacanya cepat. Nah, ini yang nantinya akan sering kita temukan dalam praktik mengajar. Khususnya yang memang di sini baru akan mengajar nantinya. Jangan kaget nanti ketika misalnya kita praktik ngajar, kita nemuin kok saya udah jelasin tapi nggak paham-paham ya. Atau kok saya udah kasih tahu tapi kok masih gitu ya bacaannya. Nah, jangan dulu berkecil hati. Kita cari tahu dulu nih, karena bisa jadi ada banyak kemungkinan kenapa bacaannya tetap gitu-gitu aja. Bisa jadi si muridnya masih belum paham. Bisa jadi juga nafasnya pendek tapi kita nggak ngeh kalau nafas beliau itu pendek misalnya. Atau juga bisa jadi kita yang kurang menjelaskan atau kita kurang bervariasi gitu ngejelasinnya. Misalnya kita ngejelasinnya terlalu textbook, apa yang ada di buku kita jelasin plek-ketiplek kayak gitu. Sedangkan beliau itu ternyata butuh dikasih analogi dulu. Nah, bisa jadi kan ada kemungkinan seperti itu. Makanya di sini tuh nantinya kita kan akan latihan-latihan seperti ini yang tadi Bapak Ibu praktikan, bacanya, kemudian latihan atau juga nulis PR-nya untuk latihan pekan depan, itu juga yang nantinya akan Bapak Ibu insya Allah praktikan. Jadi poin penting yang perlu digarisbawahinya adalah jangan dulu berkecil hati ketika kita belum bisa sempurna. Karena yang namanya belajar itu bertahap. Kayak tadi kita balik lagi ke Pak Doni misalnya. Suaranya Pak Doni, putus-putus, Ustaz. sekarang gimana? Udah jelas. Di Pak Udah Edi jelas ya? mungkin yang ini. Ya. Masih? Oh, di Pak Edi aja ya? Di Suara Pak saya Edi. tadi enggak ya? Ya, Pak Edi kan mati lampu. Iya, yang di Pak Edi Oh kayak iya, gitu. berarti normal suara saya dari tadi ya? Iya. Iya, normal. Ah ya, alhamdulillah. Ya, misalnya balik lagi ke Pak Doni nih. Pak Doni pekan lalu tuh bener-bener kedenger cadel banget gitu. Tapi sekarang udah mulai berkurang sedikit nih. Nah, berarti kan itu juga progres. Intinya setiap murid kita itu pasti ada progresnya. Cuman kenapa kadang kita ngerasa bahwa murid itu kayak stuck gitu, diam di tempat, bisa jadi kitanya nggak pernah nyatet progresnya, sehingga kita nggak bisa ngelihat nih perkembangannya. Nah, jadi ini jadi poin penting juga ya, yang nantinya akan kita praktikan dan pelajari seperti itu. Wallahu a'lam. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Berarti intinya gini Ustaz. Kalau misalkan seorang murid itu belum paham dengan apa yang kita sampaikan tuh bukan berarti sepenuhnya kesalahan si murid gitu. Bisa jadi kesalahan ada pada kita seperti itu. Iya, betul. Bisa jadi kitanya ngejelasinnya kurang variatif kayak tadi. Atau juga bisa jadi kita itu terlalu textbook misalnya. Sedangkan kalau textbook itu kan benar-benar kaku ya bahasanya. Misalnya kayak gini textbook teh. Ketika saya mau ngejelasin huruf H misalnya, Rahman, nah H kecilnya itu keluar di pertengahan tenggorokan. Untuk orang yang udah belajar, mungkin dia akan ngeh langsung, oh pertengahan tenggorokan ini. Tapi kalau bagi orang yang baru belajar, dia akan mikir gimana caranya nurunin lidah ke pertengahan tenggorokan. Iya, Ustaz. Paham gak maksudnya? Iya. Jadi bisa jadi Nah, itu maksudnya. boleh jadi misalkan ada 3 atau 4 murid itu beda-beda ininya ya, beda-beda meskipun sama, mungkin misal kesalahannya sama di huruf H tapi beda penanganan, istilahnya seperti itu. Iya, betul. Makanya nanti ketika di praktik mengajar kita akan mencoba untuk menuliskan analogi-analogi dalam mengajarkan setiap huruf. Ini kalau huruf H bisa dikasih analogi apa aja nih. Jadi ketika analogi A nggak masuk, kita coba analogi B. Seperti itu. Iya, Pak Ustadz mau nanya. Iya. Begini Pak Ustadz, kan saya kan setiap harinya mengajar anak-anak di usia kelas 3 SD, Madrasah Diniyah gitu Pak Ustadz. Itu yang sering dilantunkan kalau ini tuh lagamnya gitu Pak Ustadz. Kalau bismillah gitu tah. Itu mau merubah itu tah.
suka lama tuh. Kalau kadang awas digituin, jangan lambat ting, awas sok gitu. Dirubah lagi insya Allah. Sekarang mah udah ada perubahan itu. Suka gitu Pak Ustadz. Jadi dilambatin Ya, jadi semuanya panjang gitu. ya, oke. Coba saya pengen tahu ketika ibu ngoreksinya kayak gimana? Kalau ngoreksinya gini, jadi itu anak-anak kasrohnya dengan dimasukin ke sin, jangan dipanjangin, jadi bis segitu aja, jangan bis. Jadi bi-nya panjang Pak Ustadz. Bis. Dicontohin itu sama saya, dicontohin Bismillah segitu, jangan la-nya jangan kepanjangan, itu 2 harokat aja, 2 ketuk. Jadi suka lahir. Jadi ha dengan ro juga kadang nggak dimasukin itu. Jadi kadang gimana ini cara ininya ya Ya. udah. Kalau Begitu. sekarang gimana dia? Sekarang kalau dipandu sama saya mah jadi ingat ya, jangan ini lambat-lambat kata ibu gitu. Kalau yang lain sama yang lain mah guru yang lain, jadi gurunya kan nggak satu Pak Ustadz. Jadi kalau yang lain mah ya begitu, dilambatin lagi jadi begitu lagi. Pas dengan saya, awas jangan dilambatin sok gitu. Nanti oh iya ingat gitu. Alhamdulillah Ya. sedikit-sedikit. Oke, berarti kalau untuk sama ibu, ini berarti ada 2 catatan ibu. Iya, Catatan pertama ngajar personal, paham nggak maksudnya personal per orang? Iya. Yang kedua ngajar yayasan. Misalnya saya analogin yayasan aja ya. Iya. Nah kalau personal ini enak nih. Enaknya gimana kalau misalnya personal itu kayak contoh tadi ibu gitu ngejelasin A, kemudian terus dicontohin yang benarnya seperti apa, yang salahnya seperti apa, kemudian muridnya terus konsisten sama satu guru, itu insya Allah akan semakin berkurang. Seperti yang sama Bu Nunung nih, kan pasti lama ya si muridnya. Otomatis setiap kali ketemu Bu Nunung, si muridnya langsung ngeh lagi nih, oh iya kalau sama Bu Nunung harus gini. Iya. Berarti itu tandanya apa yang sudah diajarkan Bu Nunung itu sudah pas nih, alhamdulillah. Cuman, nah nanti nih kalau misalnya kita ngajar di yayasan, nah ini yang perlu catatannya itu ya dari lembaganya itu harus ada apa ya? Harus ada standarisasinya gitu. Ngerti gak maksud saya? Penataran gitu, bimbingan gitu untuk guru-guru gitu. Standarisasi semua guru itu sama. Oh iya. Misalnya standarisasi yang sama tuh standarisasi yang nggak sama tuh yang tadi Bu Nunung bilang, yang Bu Nunung harusnya nggak boleh dipanjangin, yang lainnya boleh-boleh aja gitu. Itu kan berarti nggak sama nih. Iya. Nggak klop gitu antara guru satu dengan guru yang lain. Nah ini yang nantinya akan ngebuat si muridnya bingung. Iya. Kalau yang seperti itu ini harus kembalinya ke yayasannya, bukan ke perorangannya. Kadang Kalau itu perorangannya, ini Pak Ustadz jadi sok bingung itu mau benerin gimana, itunya juga guru jadi sok bingung, sayanya juga itu gimana. iya pasti akan seperti itu. Kalau misalnya kita ngajarnya per yayasan ya. Kalau mandiri berarti yang sekarang ibu bisa maksimalin adalah ketika ngajar sama ibunya. Ketika belajar sama ibunya. Jadi ibu terus ingetin aja. Nah mudah-mudahan itu juga jadi kebiasaan ke anak-anaknya. Seperti itu. Karena kalau yang sifatnya yayasan gini, kita harus masuknya ya langsung ke pusatnya gitu. Ya makasih Pak. Kop dan kap ya, maksudnya kop dan kap ya. Iya. Ini progresnya nih nunggu dulu sampai di ayat yang ada Maliki Yaumiddin atau apa di hari juga apa gimana? Untuk kita ngajar akan progres. Kita akan progresnya ketika ketemu dengan hurufnya, Pak. Oh gitu ya. Oh iya. Iya, betul. Artinya kita bisa latihan dulu, latihan terus ya. Iya, betul. Bisa sambil latihan dari sekarang. Sedikit kayak kita ngerjain resume gitu, kayak yang berat gitu nanti.
misal sudah terbiasa bisa jadi kayak yang ringan gitu Ustadz. Mohon Iya, maaf betul. ya. Ringan, kemudian juga ininya apa namanya faidah lainnya, jadinya kita jadi punya wawasan lebih dalam lagi berkenaan dengan hukum tajwidnya, berkenaan dengan ilmu tajwidnya gitu. Jadi ketika misalnya nanti murid kita nanyain sanad itu apa sih, kiroah itu apa sih, nah kita kan karena udah punya catatannya, udah pernah belajar, jadi lebih terbayang, oh yang dimaksud dengan sanad tuh ini, yang dimaksud dengan kiroat itu ini, atau nanti ketika kita masuk lagi ke materi-materi lainnya, kita jadi lebih punya wawasan lebih dalam lagi. Iya Ustadz. Pak Ustadz, satu lagi boleh Pak Ustadz? Ya, mangga Bu Nunung. Begini Pak Ustadz, kan kata Pak Ustadz tadi pembelajarannya praktis dengan personal gitu. Nah, kan sementara saya kan terbatas waktunya kalau mengajar mah cuma 1,5 jam itu Pak Ustadz, kalau dari jam 2 sampai setengah 4 jam 3 lah, 3:30, 4 ya. Nah, kalau personal kan nanti memakan waktu banyak itu, apakah triknya gimana Pak Ustadz? Apa kita ambil murid yang paling jadi nangkap gitu? Ya Apa enggak Bu, gimana? kita nggak bisa memperlakukan murid seperti itu. Oh gitu. Ya, untuk Sebetulnya ini bukan masalah waktunya. iya. Kalau masalah waktu, mungkin kita seminggu sekali nggak akan cukup. Temuan kan ini cuma seminggu sekali. Ada jumlahnya 10 orang. 10 orang kan? 10 orang. Setiap orang ngantri lagi bacanya. Kalau kita pakai analogi itu, setiap orang nggak akan cukup. Jadi bukan di masalah di waktunya, tapi bagaimana kita mengembangkan setiap murid-muridnya. Oh, iya ada 14 anak itu teh Pak Ustadz setiap ini teh setiap hari. Iya, bukan masalah waktunya, tapi bagaimana kreatifan kita sebagai seorang guru. Iya, dalam memanajemen waktunya, dalam memanajemen muridnya, itu ada ilmunya. Tapi kalau misalnya kita cuma milih orang-orang yang pinter doang, kan yang lain akan sakit hati mungkin kalau mereka tahu. Kemudian kita juga mungkin nggak akan terima kalau diperlakukan seperti itu. Ya, Dan yang lainnya, kita juga nggak akan bisa gitu pilih-pilih murid. Tadinya untuk memotivasi gitu. Enggak, itu sebenarnya belum kita pelajari Bu Nunung. Jadi pertanyaannya ditahan dulu aja. Ada kok itu materinya. Terlalu jauh itu pertanyaannya. Iya Pak. Jadi tanyakan aja sesuai dengan yang kita pelajari. Iya Pak. Ada lagi? Sudah kayaknya Pak. Ya, saya juga mau ngasih batasan dulu ya. Karena kadang ini pertanyaannya kemana-mana. Jadi tolong apa yang ditanyakan sesuaikan ya. Dengan materi kita, apa yang kita pelajari. Kalau yang berkenaan dengan praktik ngajar, sabar. Kita akan ada materinya kok. Iya Pak. Oke, kalau nggak ada lagi, saya kembalikan ke tadi Pak Toib ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fiik, jazakallahu khair atas ilmunya di malam hari ini Pak Ustadz. Dan semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz bisa kita pahami bersama. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk Pak Ustadz sekeluarga dan keberkahan. Amin ya Allah. Marilah kita tutup program daurah kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Saya izin live ya. Ashifa Center.